pemirsa YouTube yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini saya sudah bersama dengan Kang Reki. Ya, kebetulan alhamdulillah beliau bersedia untuk diwawancara. Nah, jadi Kang, pertanyaannya itu sebenarnya menurut Akang bagaimana arti beriman kepada Rasul? Iman kepada Rasul. Menurut saya kan iman itu percaya, apalagi agama saya Islam gitu. Rasul itu menjadi tuntunan kita semua. Jadi memang diharuskan gitu untuk percaya kepada Rasul itu, dan sifatnya itu menurut saya itu wajib. Wajib. Jadi arti dari beriman kepada Rasul itu adalah Kepercayaan saya kepada Rasul yang sifatnya wajib. Oke, Kang, ada yang ditambahin? Mungkin karena Rasul itu utusan langsung dari Allah gitu. Jadi kita juga tentu sifat-sifatnya itu tidak mungkin yang jelek-jeleknya gitu, tidak mungkin ada kesalahan. Jadi kita juga harus mengikuti ajarannya gitu. Jadi sifat-sifat beliau yang bagusnya harus kita tiru, harus kita amalkan juga ke orang lain gitu. Jadi seperti sifat Rasulnya juga kan suka mengajak orang lain, dan kita juga harus mengamalkan itulah di kehidupan kita sehari-hari. Oke, siap. Ya, baik pemirsa, mungkin sekian wawancaranya. Terima kasih Kang Reki. Ya, kita lanjut. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini saya sedang bersama Kang Azam dan juga Kang Rahmat. Nah, iya. Jadi Kang, pertanyaannya adalah menurut Akang bagaimana arti beriman kepada Rasul? Saya dulu deh. Arti beriman kepada Rasul artinya adalah kita mempercayai Rasulnya secara umum, tapi secara lebih spesifik lagi kita mempercayai apa yang sudah diamanahi oleh Allah kepada Rasulnya, seperti kalau Rasul Nabi Muhammad kita mempercayai kitabnya yang dipercayakan kepada Muhammad, kemudian sunnah-sunnahnya dan akhlaknya yang patut kita percaya, yang kita tiru. Kalau menurut Akang ya? Kurang lebih sama ya kayak Kang Azam, cuma dari iman kepada Rasul itu berarti kita mempercayai keberadaannya, kemudian juga apa yang dilakukan oleh Rasul itu sendiri, seperti perkataannya, perbuatannya dan lain-lain. Karena kan dari perkataan Rasul itu sendiri bisa sebagai hadis atau sunnah dan sebagainya, maka dari itu iman kepada Rasul itu esensinya seperti itu kalau menurut saya pribadi. Ya, baik pemirsa, demikian jawaban dari Kang Azam dan Kang Rahmat. Baik, sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Baik pemirsa YouTube yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini saya dengan Kang Ahmad. Nah, jadi Kang, menurut Akang bagaimana sih arti beriman kepada Rasul? Kalau menurut saya sendiri, arti beriman kepada Rasul itu tentang bagaimana kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul itu sendiri, bagaimana tentang kebaikan-kebaikannya. Kita sampai sekarang itu harus selalu mengamalkannya gitu, terutama di zaman sekarang ini yang banyak mulai menurunnya gitu. Kita sebagai anak muda tentunya yang tergerusuk oleh arus globalisasi, kita banyak melupakan iman gitu. Jadi ya kita sebagai anak muda tentu harus mengamalkan ajaran Baik, ya begitu pemirsa jawaban dari Kang Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama dengan Kang Asep. Halo. Jadi tadi udah izin ya Kang Asep ya akan wawancara. Jadi wawancaranya satu pertanyaan. Menurut Kang Asep, bagaimana arti beriman kepada Rasul? Oke, untuk saya jawabnya, untuk beriman pada Rasul itu berarti kita mempercayai gitu ya adanya Rasul Allah gitu ya, dan mempercayai juga bahwa ya dari Rasul pun ya Rasul tuh ya, ibaratnya kayak udah dikasih petunjuk sama Allah gitu ya, jadi dikasih petunjuk kebenaran dan kita mempercayai apa yang disampaikannya sih. Kayak misalnya hadis kan, misalkan Nabi Muhammad gitu ya, kan itu banyak ini tuh kayak banyak hadis gitu ya yang dari beliau atau ajaran dari beliau, yaitu kita percaya gitu karena itu benar gitu ya.
Dan mungkin satu lagi dikit lagi ya, percaya juga pada mukjizatnya gitu yang mereka miliki gitu aja. Ya, baik. Ya, begitu pemirsa jawaban dari Kang Asep. Ya, mungkin sekian wawancara pada edisi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa banyaknya yang tidak akan dapat kita hitung. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan insyaallah semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa YouTube yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang bagaimana arti beriman kepada Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasul merupakan salah satu hal yang harus ada pada diri setiap muslim dan mukmin. Beriman kepada Rasul tidak cukup hanya dengan kita mempercayai atau meyakini adanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, beriman kepada Rasul merupakan kesiapan menaati Rasul dengan bersikap sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, meneladani kesungguh-sungguhan beliau dalam beribadah, serta meneladani ketinggian akhlak mulia beliau. Beriman kepada Rasul ini akan menghasilkan akhlak mulia yang luar biasa, seperti bersikap sami'na wa ata'na, bersikap bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah, ikhlas dalam beribadah, serta meneladani ketinggian akhlak mulia beliau. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Bahwasanya Rasul itu beriman pada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula orang-orang mukmin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Orang-orang mukmin itu semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dan mereka tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, ampunilah kami ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Kaulah tempat kami kembali. Juga di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharap karunia dan rahmat Allah. Wal yawmal akhir, dan meyakini adanya hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang-orang yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini menambah wawasan kita dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan juga kita dapat beriman dengan sebenar-benarnya kepada Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.